Sejumlah perwakilan honorer R2 dan R3 bersama dengan perwakilan dari 2.800 bakti tenaga sukarela dari 32 puskesmas dan aliansi honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Utara melakukan audiensi dengan Komisi 1 dan Komisi 5 DPRK Aceh Utara. Kegiatan ini diselenggarakan berdasarkan surat edaran Kemenpan RB tentang seleksi PPK tahap kedua. Audiensi ini diadakan dengan harapan agar para tenaga kesehatan yang telah lama mengabdi dapat terdata dalam database BKN dan diberikan kesempatan ikut seleksi PPK tahap kedua tanpa harus mengikuti tes. Menurut mereka, pelayanan dan pengabdian yang telah diberikan sejak tahun 2006 belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Para peserta audiensi menekankan bahwa langkah ini tidak hanya penting untuk pengakuan status, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap dedikasi dan pelayanan yang telah mereka berikan kepada masyarakat. Diharapkan dengan adanya inisiatif ini pemerintah dapat segera mengambil kebijakan yang mendukung peningkatan kesejahteraan dan kepastian status kepegawaian bagi para honorer dan tenaga sukarela di sektor kesehatan, pendidikan, dan teknis di Aceh Utara. Jadi tuntutan hari ini kami adalah menuntut untuk agar bisa menjadi PPK full time. Jadi di sini keputusannya bahwasannya DPRK legislatif dan eksekutif bakal membentuk tim untuk mengadvokasi kami agar menjadi PPK full time. Lillahi ta'ala tadi sekitar 2.000 orang Pak, yang dari Cutmutia saja tadi ada tersebut angka sampai 800 orang. Ya. Kami ya terutama ada angin segar bahwasannya DPRK sangat serius ya. DPRK sangat serius untuk memperjuangkan nasib kami para honorer yang kedepannya ya kami harap secepat mungkin ya kan dapat dituntaskan semua honorer yang ada di Aceh Utara, baik itu R2 dan R3 dan juga kawan-kawan yang sukarela. Saya rasa itu. Ketua Komisi 1 DPRK Aceh Utara menyampaikan keprihatinan dan keluhan para honorer serta bakti tenaga sukarela. Pihaknya mendesak pemerintah untuk segera membentuk tim khusus yang akan mengambil langkah-langkah konkret guna menyelesaikan persoalan ini. Pengabdian yang telah dijalankan harus mendapatkan pengakuan dengan tercatatnya nama-nama mereka dalam database BKN, sehingga nantinya dapat diangkat sebagai PPK tanpa melalui proses tes yang memberatkan. Kita yang pertama sekali melakukan kolaborasi dua komisi, ini jarang terjadi. Yang kedua, kita akan mendesak pemerintah untuk membuat tim kolaborasi antara eksekutif dan legislatif untuk melakukan langkah-langkah jalan penyelesaian masalah bakti sukarela R1, R3, R2 sehingga kita dapat penyelesaian. Ini sesuai dengan juga arahan Ketua DPRK tadi. Ada berapa orang OPD yang kita undang kepala OPD tapi tidak hadir? Kepala OPD mulai dari Bapeda, Sekda, BKPSDM dan beberapa OPD lainnya yang memang menyangkut masalah ini. Terkait ketidakhadiran mereka sendiri bagaimana direspon dari DPRK? Kita juga akan berkoordinasi karena ini kan yang pertama sekali kita membuat jadwal ini kan karena terdesak dengan kawan-kawan yang memang nasibnya sangat mengkhawatirkan. Yang kedua, saya sangat yakin pemerintah ini akan hadir juga dengan desakan politik ini. Apalagi Ketua DPRK tadi hadir juga. Ya tetap semangatlah untuk mengabdi, insya Allah jalan akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain Komisi 1 dan 5, audiensi tersebut juga dihadiri oleh perwakilan pejabat penting, mulai dari PJ Bupati Aceh Utara, Sekda, BKPSDM, Dinas Pendidikan dan perwakilan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara. Meskipun dihadiri oleh perwakilan tersebut, diharapkan dapat memberikan solusi nyata dan inspirasi bagi para tenaga kesehatan yang selama ini merasa kurang mendapatkan perhatian, serta kesempatan yang setara terkait permasalahan yang telah berlangsung selama ini. Dari Kabupaten Aceh Utara, Saiful Bahri melaporkan untuk Puja TV.